Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Bapak Ibu jamaah salat Ibu yang dirahmati Allah, Alhamdulillah sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, hidayah yang luar biasa kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di tempat ini melaksanakan ibadah syukur berjamaah, dilanjutkan dengan thalaqul ilmi, dan kita berharap semoga amal kita menikah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada uswatul hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat dan juga seluruh pengikutnya yang setia melaksanakan syariat dan sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah, saya akan mengawali tutum atau kajian pada pagi hari ini dengan sebuah pertanyaan. Adakah di antara kita yang hadir di tempat ini yang tidak pernah merasa takut? Teman-teman. Berarti semua pernah merasakan takut. Ada yang takut hartanya habis, ada yang takut menjadi tua dan mati, ada yang punya jabatan takut jabatannya lengser, ada yang punya anak sedang sakit takut anaknya meninggal dunia, ada yang takut wajahnya cantik sekali nanti kalau tua jadi jelek, macam-macam. Rasa ketakutan manusia macam-macam. Kalau kita pernah merasa takut itu benar. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus was thamarat wa basyiris shabirin. Jadi Allah Subhanahu wa taala menikah akan menguji, pasti. Di dalam ayat itu artinya pasti. Berarti tidak mungkin manusia itu tidak ada yang luput dari ujian tersebut. Yang pertama ditetapkan oleh Allah sebagai ujian itu memang rasa takut. Rasa takut akan terjadi sesuatu, yaitu cenderung akan kekhawatiran terjadinya sesuatu walaupun sesuatu itu belum terjadi. Itu kadang-kadang menghalangi kita misalnya untuk bersedekah. Wah, duitnya memang 10.000. Engko sedekah 5.000, gara 5.000 meneh dinggo ono-ono. Kadang-kadang jadi eman-eman, mengkosek dan sebagainya. Nah, rasa takut inilah yang menjadi ujian bagi manusia. Macam-macam rasa takut ini. Masuk rasa takut menghadapi sesuatu ketika kita berkata benar. Karena memang saat ini kadang-kadang ancamannya mereka berkata benar mereka bisa jadi dipenjara malahan. Nah, ini rasa takut yang menghantui setiap manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala selain memberikan soal ujian juga ngasih kunci jawaban kalau kita teliti. Nah, kunci jawabannya ada di ayat yang mau kita bahas pada pagi hari ini, yaitu lanjutan dari surah Al-Baqarah di bagian-bagian terakhir. Kemarin kita sudah membahas tentang wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Nah, lanjutan yang kedua, anta Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anta maulana, ini luar biasa. Jadi
dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita mengucapkan doa itu, tapi doanya berupa ikrar. Doanya berupa ikrar. Seperti halnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu juga ikrar. Nah, di sini doanya berupa anta maulana, yang artinya apa, Bu? Bapak Ibu? Engkaulah pelindung kami. Jadi Allah Subhanahu wa taala menika seakan-akan ingin menegaskan di dalam ayat ini bahwa ketika kita berdoa anta maulana, seakan memantapkan hati kita bahwa Allah adalah pelindung kita. Kalau yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya kalau kita menghayati doa anta maulana yang menjadi penegas atau ikrar, yang ini memiliki beberapa konsekuensi kalau kita meresapi, memahami maknanya dari doa tersebut. Yang pertama, kalau kita memahami anta maulana yang sebetulnya, itu akan memberikan efek ketenangan yang maksimal. Maka efek ketenangan yang maksimal. Yang awalnya takut, yang awalnya khawatir, yang awalnya resah, yang awalnya gelisah menjadi tenang, menjadi mendapatkan rasa aman. Karena tidak ada yang bisa melindungi kita menika selain Allah Subhanahu wa taala. Di seluruh alam semesta, seluruh pojok-pojok alam semesta menika tidak ada satupun zat yang bisa memberikan kita perlindungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang terjadi menika selalu dalam izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan di langit dan di bumi ini yang mampu melindungi manusia dari ancaman apapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali, wahai hambaku, ojo khawatir, ojo wedi, ojo gelisah, ono aku. Karena kan Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa tenang menika seperti itu. Kalau ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pentingnya rasa tenang menika? Kita bisa pelajari dari sebuah pelajaran pemain akrobat atau sirkus. Kalau pernah nonton sirkus, ada seorang yang bergelantungan dari tali, kemudian pindah ke tali yang ditangkap oleh temannya. Padahal posisi menika orang itu di posisi yang ketinggian, yang kalau jatuh pasti sakit. Kadang-kadang sirkus menika tidak dilindungi dengan jaring di bawah. Nah, orang yang melompat dari tali, orang yang melakukan akrobat tersebut kok bisa mau dan tenang melakukan atraksi tersebut? Karena apa? Karena seseorang itu pasti yakin temannya di tali yang satunya menikah pasti akan menangkapnya, tidak akan membiarkan orang itu jatuh. Nah, itu baru percaya kepada makhluk. Padahal makhluk menikah kadang-kadang salah, kadang-kadang luput, tidak selalu benar. Maka itulah rasa percaya kepada makhluk saja bisa seperti itu, apalagi seharusnya percaya kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang kekuatannya jauh melebihi temannya si sirkus tadi, yang ketepatannya maha tepat, yang rasa sayangnya melebihi siapapun, bahkan orang tua kita. Maka kalau kita mengucapkan anta maulana, seharusnya di dalam hati itu jauh melebihi efek rasa percaya kita kepada makhluk. Nah, itu baru keyakinan kepada makhluk daripada makhluk yang lain, sesama lemah, sesama makhluk yang lemah. Maka seharusnya keyakinan seorang yang beriman kepada Allah akan lebih tinggi daripada itu. Termasuk ketika dulu mungkin ingat ketika kita masih kecil atau bapak ibu yang punya anak kecil, kadang-kadang masuk
sekolah pertama kali ini kok, di hari pertama masuk sekolah masih takut, masih pengen ditemani, diantar oleh bapaknya atau ibunya. Nah, ketika anaknya menika takut dan diantar oleh bapaknya, menika menjadi lebih berani, menjadi tenang dalam belajarnya di sekolah. Nah, ini sama seperti kita ketika kita menghadapi dunia ini, menghadapi kehidupan kita ini yang serba ada banyak ujian, menjadi kita tenang karena apa? Karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melindungi kita. Nah, ini nikmat yang luar biasa yang tidak diterima oleh sembarangan orang, tidak diterima oleh orang kafir. Hanya bisa dinikmati, nikmat ini hanya bisa dinikmati oleh orang-orang yang beriman. Maka modalnya iman itu luar biasa, menjadikan orang yang beriman ini tidak akan pernah berani, tidak akan pernah rasa takut sedikit pun ketika dia sudah merasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita merangkai antamawana dengan doa-doa sebelumnya ini luar biasa, menjadi paket komplit. Bayangkan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita merasakan ini menjadi penuh kasih sayang kepada kita. Awalnya kita dikasih beban syariat, beban ujian, kok kadang-kadang tidak bisa melaksanakan dengan sempurna. Kadang-kadang meleset menjadi dosa dan maksiat. Terus kita minta maaf kepada Allah, dimaafkan oleh Allah. Wa'fu anna. Kemudian setelah wafat, waghfir lana, tujuannya adalah kemarin kita sudah bahas untuk menghapus konsekuensi dari maksiat dan dosa-dosa kita. Dan konsekuensinya ada yang dibalas di dunia dan ada yang di akhirat. Maka dengan waghfir lana, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan grasi kalau manusia itu, grasi, amnesti, abolisi, sehingga dampak dari dosa-dosa kita menikah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian terakhir warhamna, setelah kita dosanya diampuni, warhamna menikah dosanya dibalik menjadi pahala. Loh, siapa sih ora pengen dosa-dosa kita yang opah, yang banyak menikah dibalik menjadi pahala. Sehingga seorang hamba di hadapan Allah ketika mengalami yaumul hisab, ada yang kaget, saya dulu dosanya banyak sekali, ya Allah, kenapa kok sekarang menjadi pahala? Itulah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah itu anta maulah, menjadikan kita tenang menghadapi kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menguji kita dengan rasa takut, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan obatnya. Ini kan luar biasa. Bagi yang sadar, yang mau belajar, yang mau beriman pada Allah, luar biasa. Ada ujian, ada obatnya. Nah, ini yang perlu kita ketahui dan kita pelajari, sehingga kita bisa memaksimalkan doa kita menikah, menghadirkan hati, supaya menjadikan anta maulana ini menjadi berfungsi maksimal dalam hati kita. Apakah takut masih ada? Masih. Sedih itu ada? Masih. Karena tidak bisa dihilangkan, dan itu manusiawi dan bukan aib. Karena Rasulullah SAW pun pernah merasakan takut, pernah merasakan sedih. Makanya ada Amul Husni, tahun kesedihan ketika beliau ditinggal istri beliau dan paman beliau yang selalu melindungi ketika berdakwah, diancam, dipersekusi, diejek, dihina, ada yang melindungi. Ketika itu meninggal dunia, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dulu. Beliau sedih. Tetapi kesedihan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diganti dengan keimanan, keberanian, keteguhan. Nah, ini yang diturunkan oleh Nabi kita kepada kita. Dan wahyu itu yang kita pelajari saat ini di dalam Al-Quran, terutama di dalam doa-doa tadi. Ketika kita berdoa anta maulana, kalau kita menghayati seharusnya rasa takut kita itu menjadi hilang, diganti dengan keberanian.
Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena rasa takut dan sedih itu bukan aib. Semuanya pasti akan mengalaminya. Karena Nabi pun pernah mengalaminya. Dan di ayat Al-Baqarah 286 ini menunjukkan adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman ketika menghadapi rasa takut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah nikmat yang hanya diperoleh bagi orang-orang yang beriman, yang mengenal baik sifat-sifat Allah yang tadi saya sebutkan, bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala itu begitu besar kasih sayangnya kepada kita semua. Kalau kita bayangkan tadi, sudah bersalah, sudah berdosa, diampuni, kita minta ampun, diampuni. Kita minta maaf, dimaafkan. Kita minta rahmat, diberikan rahmat. Kita takut, diberikan perlindungan. Sehingga kalau orang yang beriman dan mengenal Allah menikah, tidak akan pernah merasa putus asa. Tidak akan pernah merasa putus asa kepada rahmat Allah. Dan ini tidak dimiliki oleh orang kafir. Buktinya apa? Buktinya banyak orang kafir di luar sana menikah, walaupun pintar, walaupun sugih, walaupun pendidikannya tinggi, ketika dia diguncang dengan masalah dalam hidupnya, tidak sedikit yang mereka itu memutuskan untuk bunuh diri. Karena mereka tidak punya iman. Maka beruntungnya kita mendapatkan hidayah, mendapatkan kehidupan dalam Islam menikah. Salah satunya adalah kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia menikah lemah, Bapak Ibu. Ketika digoyang dengan sedikit permasalahan saja, itu bisa jadi dia langsung putus asa. Dan ini trennya naik, Bapak Ibu, terutama di kalangan kaum muda. Mental illness namanya. Dan saya baru baca berita tadi malam itu, ada salah seorang mahasiswa itu ditemukan meninggal dunia di dalam kamar kosnya, bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Karena bunuh diri ini merasa seseorang itu sudah putus asa, tidak ada harapan lagi, tidak ada yang bisa menolong lagi dari permasalahannya. Padahal permasalahannya apa? Kalau dilihat itu katanya teman-temannya itu karena dia hutang pinjol, kemudian tidak bisa melunasinya, malu pada orang tuanya, dan seterusnya. Dan orang yang tidak punya iman, tidak punya bekal, tidak mengetahui adanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pelindung, tidak pernah mengetahui adanya doa anta maulana ini, maka dia akan putus asa. Tidak bisa menghadapi guncangan dari kehidupan dunia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka beruntung bagi kita orang beriman, dan beruntung yang ngaji pagi ini, tahu bagaimana cara menghadapi rasa takut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya doa berikutnya adalah anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi puncaknya ditutup dengan permohonan kepada Allah untuk minta pertolongan menghadapi orang-orang kafir. Bapak yang dirahmati Allah, kenapa kok ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu? Pasti ada sesuatu. Allah menghendaki kita untuk minta pertolongan menghadapi kaum kafir. Di dalam ayat ini juga dimaknai bahwa kita minta dimenangkan atas mereka. Karena ternyata pertarungan antara hak dan yang batil menikah akan selalu terjadi. Antara iman dan kekufuran pasti akan terjadi terus sampai hari kiamat. Karena itu adalah sumpahnya iblis, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sumpahnya iblis ketika diusir dari surga. Iblis mereka minta penangguhan kepada Allah, kesempatan untuk menyesatkan manusia sebanyak
banyaknya. Golek konco lebu merokok. Maka sumpah iblis ini bisa kita rasakan sampai anak cucu kita nanti. Peperangan antara hak dan batil ini pasti akan terjadi. Dan inilah kita minta pertolongan kepada Allah, karena tidak ada yang bisa menolong. Sejak zamannya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ini sudah terjadi. Sejak zamannya Nabi Adam bahkan, peperangan antara hak dan batil itu pasti terjadi. Tidak akan mungkin berdamai terus. Memang sekarang terjadi peperangan. Walaupun yang kita rasakan saat ini peperangan itu adalah perang pemikiran kalau di Indonesia, di tempat kita sekitar kita. Perang pemikiran, ada pemikiran yang didakwakan oleh musuh-musuh Islam itu agar umat Islam sesat. Sedangkan kita berusaha perang untuk melindungi kita sendiri agar pemikiran itu tidak menyesatkan kita. Makanya agar kita tidak tersesat, makanya banyak kita ngaji, mendekatkan diri kepada Allah, beribadah yang khusyuk, menuntut ilmu terus menerus, karena modalnya adalah ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di ujung ayat ini pertolongan yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala adalah fansurna 'alal qaumil kafirin. Lalu apa yang dimaksud dengan kemenangan yang kita minta pada Allah di dalam ayat ini, di dalam doa ini? Apa yang dimaksud dengan kemenangan itu? Para ulama menjelaskan ada beberapa bentuk kemenangan. Tidak hanya satu atau dua. Agar kita paham bahwa yang dimaksud menang itu ada beberapa macam. Yang pertama memang menang secara fisik. Dalam pertempuran menang secara fisik, seperti yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, mulai dari perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan lain-lain sebagainya. Peperangan fisik. Dan memang peperangan fisik itu yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, karena memang melawan orang-orang kafir. Dan sama yang kita hadapi, pemikiran yang dihadapi dalam peperangan pemikiran ini juga berasal dari orang kafir. Memang ini adalah peperangan yang tidak akan pernah ada hentinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan itu hanya kepada orang yang pantas. Itu kuncinya. Dan kuncinya memang kita memantaskan diri di hadapan Allah agar layak memperoleh kemenangan. Jadi orang yang pantas mendapatkan kemenangan itu belum tentu jumlahnya banyak, belum tentu yang persenjataannya canggih, belum tentu yang badannya kekar-kekar, belum tentu yang teknologinya unggul di hadapan musuh. Karena apa? Sejarah membuktikan bahwa pertempuran yang dihadapi Nabi dengan para orang-orang kafir menikah tidak pernah seimbang. Jumlahnya pasukannya kaum muslim itu selalu lebih kecil daripada jumlahnya kaum kafir, orang-orang musyrik, para ahli kitab. Jauh mereka lebih banyak. Di atas kertas mereka lebih unggul secara perhitungan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kemenangan itu kepada kaum muslimin. Karena apa? Karena mereka yang pantas untuk mendapatkan kemenangan. Apa kuncinya? Karena perjuangannya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuwatul amalnya mereka karena dorongan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat menang. Itu makna kemenangan yang pertama yang selalu kita harapkan seperti itu. Tetapi bisa jadi kemenangan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang lain. Yang seperti apa? Yang kedua bentuknya itu adalah kematian. Loh, kok bisa mati itu menang bagi orang-orang mukmin? Nah, kita bisa menyimak contohnya itu adalah kisah dari seorang sahabat yang sudah sepuh yang namanya Abdullah bin Haram.
Beliau adalah bapaknya sahabat Jabir bin Abdullah. Abdullah bin Haram menikah ketika perang Badar menikah mboten derek. Kecewa, kok aku ramai lu biyen nih pas perang Badar. Tapi begitu giliran perang Uhud, Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu menikah pengen maju. Walaupun dicegah oleh anaknya pun kepo Pak jenengan itu mboten derek jihad. Tapi nekat pengen. Nah, akhirnya tidak bisa dibendung, tidak bisa dicegah. Beliau ikut berperang bersama para sahabat dan Nabi Muhammad SAW dalam perang Uhud. Dan singkat cerita, Abdullah bin Haram menikah gugur syahid. Dan gugur syahid menikah tidak sedikit luka menikah yang ada di dalam tubuhnya sehingga sulit dikenali. Yang bisa mengenali hanya keluarganya, yaitu Jabir. Ada sedikit ciri-ciri dalam tubuh Abdullah bin Haram yang bisa dikenali sehingga oh ini bapak saya yang gugur dalam medan perang. Singkat cerita, Jabir menikah sedih atas gugurnya Abdullah bin Haram. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Jabir. Kemudian Nabi ingin menghiburnya. Dan Nabi menceritakan apa yang terjadi dengan bapaknya yang sudah syahid itu di hadapan Allah sekarang ini ngapain. Nabi menceritakan bahwa saat itu Allah sedang berdialog, sedang berbicara dengan Abdullah bin Haram tanpa hijab. Ini luar biasa. Karena biasanya Allah menikah berbicara dengan hamba menikah dengan hijab, tidak bertemu langsung. Tapi Abdullah bin Haram yang sudah gugur syahid menikah di hadapan Allah ngobrol langsung. Dan Allah bertanya, wahai Abdullah bin Haram, kamu mau minta apa? Akan aku kabulkan. Abdullah bin Haram menjawab, ya Allah, saya sudah mendapatkan surga, mau minta apa lagi? Dan ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, mintalah, aku akan kabulkan. Dan terus menjawab Abdullah bin Haram, kalau begitu ya Allah, saya minta hidupkan lagi agar bisa syahid lagi dalam perang Uhud. Saking cintanya Abdullah bin Haram menikah dalam perjuangan, tidak takut sedikit pun. Pengen dihidupkan lagi dan bisa berperang lagi dan gugur lagi. Tapi Allah menjawab, ketetapanku bagi yang sudah mati tidak bisa dikembalikan lagi. Kemudian Abdullah bin Haram menjawab, kalau begitu ya Allah, karena aku sudah dapat nikmat yang luar biasa ini, nikmat mati syahid ini, aku ingin keluargaku, teman-temanku itu tahu bahwa aku itu masih hidup dan mendapatkan nikmat yang jauh lebih besar daripada nikmat yang hidup di dunia. Tolong kasih tahu keluargaku dan teman-temanku ya. Maka saat itu turunlah ayat kepada Nabi Muhammad SAW tentang apa yang terjadi dengan Abdullah bin Haram, yaitu surah Al-Imran, ayat 169. Luar biasa, permintaan ruh yang sudah meninggal syahid itu akhirnya turun ayat ini. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan nikmat yang luar biasa, mendapatkan rezeki yang luar biasa. Ya. Kita jadi tahu bahwa ternyata mati ini menjadi kemenangan yang hakiki ketika kita mati di jalan Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa yang terjadi bagi orang yang berjuang di jalan Allah menikah, hidup mulia itu juga menang, mati syahid juga menang. Apapun yang terjadi bagi orang yang berjuang di jalan Allah, semuanya menjadi menang. Kalau menang hidup jaya,
kalaupun syahid atau gugur, itu juga menang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mental inilah yang menyebabkan para mujahid itu semangat mengejar Quran. Tidak pernah ada rasa takut sedikit pun, karena memang yang mereka cari adalah cita-citanya adalah mati syahid. Beda sama musuh-musuhnya. Musuhnya itu takut mati. Mereka itu berjuang berperang itu demi apa? Demi harta, demi pangkat dan sebagainya. Justru kalau kita orang beriman itu mengorbankan hartanya, mengorbankan jabatannya, mengorbankan jiwanya bahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika mati itu adalah titik kemenangan bagi seorang mukmin. Maka salah satu maknanya fangsurna 'alal qaumil kafirin adalah ketika kita berjuang membela yang hak dan gugur di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak selalu berupa kemenangan fisik, tapi bisa berupa kemenangan kematian yang di dalam kematian itu membawa banyak kebaikan-kebaikan, keberkahan bagi yang mati dan bagi yang hidup. Nah, bagi yang hidup kan tahu jadinya dengan turunnya ayat tadi, orang-orang yang hidup, para kaum muslimin termasuk Jabir anaknya itu menjadi tahu, oh bapakku bahagia di atas sana. Di hadapan Allah mendapatkan nikmat yang luar biasa. Nah, ini menjadikan orang-orang beriman menjadi semakin tebal. Kemudian ada juga orang yang kisah nyata, ada seseorang yang rajin ngaji walaupun badannya itu perlu tato. Pernah ditanya orang tersebut, Mas, kalau jenengan ini kok saya ini rajin ngaji, rajin beribadah, apa yang terjadi? Dia pernah bercerita bahwa dulu saya berubah menikah karena wafatnya ibunya. Wafat ibu ini menjadi pukulan berat dalam psikologinya. Yang dulunya jauh dari Allah, gemar maksiat, minum-minuman, judi, pokoknya kemaksiatan itu dia lakukan. Tapi begitu ibunya meninggal, maka dia menjadi taubat. Karena selama ini ibunya pengen anaknya itu menjadi seorang muslim yang baik, menasehati terus tapi gagal, tidak didengarkan, mendoakan tapi belum. Tapi waktunya Allah memanggil seorang ibu ini, Allah menggerakkan hati anaknya menjadi bertaubat. Maka matinya ibu itu menjadi kemenangan. Karena apa? Meninggalnya seorang ibu itu menyebabkan anaknya yang dahulu bermaksiat menjadi taubat. Ini adalah kemenangan bagi seorang ibu. Hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap nasihat yang dulu pernah disampaikan, yang belum berhasil, doa-doa yang dulu pernah dipanjatkan itu. Akhirnya itu diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup perjuangan, kemudian dikasih hadiah berupa kemenangan, perubahan dari seorang anak yang dulu gemar maksiat menjadi seorang anak yang gemar beribadah. Kalau itu yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemenangan bentuk kedua adalah kematian yang ketika mati itu membawa banyak dampak positif kepada orang-orang sekitar. Yang ketiga adalah kemenangan yang disampaikan oleh para ulama adalah istiqomah. Istiqomahnya kita itu juga kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah goyah sedikit pun apa yang kita lakukan, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga bagian dari kemenangan. Dan yang ketiga, bentuk yang keempat adalah kemenangan yang bentuk yang keempat adalah seseorang diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir hayatnya. Ini penting. Kemenangan yang hakiki adalah ketika kita tetap beriman. Iman itu tetap di dalam hati kita sampai akhir
hayat kita. Karena terlebih dari mata Allah, sekali lagi buktinya apa? Kenapa iman itu menjadi kemenangan? Di surah Al-Hijr ayat 2 Allah berfirman, Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu senyesal-nyesalnya itu orang kafir itu ketika meninggal dunia dia itu menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi seorang muslim. Maka beruntungnya kita yang saat ini beriman, pertahankanlah keimanan kita sungguh-sungguh sampai nanti akhir hayat kita tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pilih perkataan yang saya keluarkan tuntas tas surah Al-Baqarah ayat terakhir ini kalau kita bahas doa-doanya ditutup dengan Fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi semoga kita mendapatkan kemenangan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Taturaken kemawon dumateng Ustaz Sigit Haribowo ingkang sampun paring kajian wonten ing menika. Mugi kita sedaya